Sebelum mendengarkan kisah ini, jangan lupa pakai headset agar suaranya terdengar jernih. Perlawanan masyarakat Kalimantan kepada pemerintah kolonialisme Belanda semakin gencar ketika Komisaris Pemerintah FN mengumumkan bahwa Kesultanan Banjar dihapuskan. Pengumuman yang dibuat tanggal 11 Juni 1860 ini memicu bangsawan Kesultanan Banjar untuk menarik diri ke pedalaman dan akhirnya bergabung dengan kepala suku mayoritas Dayak di bawah kepemimpinan Tumenggung Surapati. Sejak saat itu, pertempuran antara pasukan Pangeran Antasari dari Kesultanan Banjar ditambah dengan pasukan Surapati dari orang-orang Dayak melawan pasukan kolonial Belanda tidak dapat dicegah. Belanda mulai bisa mengatasi perlawanan ini setelah Pangeran Antasari meninggal pada 1862. Karena kondisi ini, akhirnya pada tahun 1867 memaksa Tumenggung Surapati mundur hingga ke pedalaman Murung. Tetapi pertempuran masih berlanjut. Pada Perang Banjar tahap kedua atau juga disebut Perang Barito ini, ada dua tokoh utama, yakni Sultan Muhammad Saman dari bekas Kesultanan Banjar dan Panglima Batur yang merupakan kepala suku Dayak. Panglima Batur merupakan sosok yang berhasil menyatukan beberapa di daerah di Barito Hulu untuk melawan kolonial Belanda. Dirinya sendiri merupakan panglima suku Dayak Bakumpai. Dalam beberapa tulisan suku Dayak Bakumpai masuk ke dalam rumpun suku Dayak Ngaju atau Biaju dan lainnya masuk dalam kelompok Barito. Panglima Batur lahir di Buntok Barito, Kalimantan Tengah pada tahun 1852 dengan nama lengkap Batur bin Barui. Ayahnya seorang panglima dari tokoh masyarakat di Bofon Dusun semasa perlawanan Tumenggung Surapati. Keikutsertaan Batur sebagai pasukan dimulai sejak usia belia. Dia masuk dalam daftar prajurit saat Perang Banjar yang meletus pada tahun 1859. Batur ketika itu menjadi tentara yang dipersiapkan oleh Pangeran Antasari. Setelah sang pangeran meninggal, perjuangan dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Saman. Batur kemudian menjadi pengikut Sultan Saman, berada di bawah kepemimpinan sang Sultan. Batur dikenal sebagai ahli strategi perang yang cerdik. Selanjutnya, sang panglima melanjutkan perjalanan ke Jaan, tempat yang dahulu pernah menjadi basis perlawanan Saman yang direbut oleh pemerintahan kolonial pada tahun 1886. Panglima Batur juga berhasil merebut dan menghancurkan benteng Kuala Sirat. Masih di tahun yang sama, kedua pemimpin melakukan suatu perlawanan yang cukup masif, yaitu menyerang benteng Muara Tewe. Benteng pemerintah kolonial yang cukup kuat dipersenjatai dengan meriam dan senjata modern lainnya. Pasca kematian Saman, beberapa pasukan perlawanan mulai goyah. Mereka mulai menarik diri dari pertempuran lainnya. Halnya dengan sang panglima terus melakukan penyerangan dan perlawanan meskipun skala yang lebih kecil dari sebelumnya. Di akhir cerita, Panglima Batur dikenal sangat teguh dengan pendiriannya. Walau begitu, dirinya juga tidak rela melihat anak buah atau keluarga menderita dijadikan umpan untuk menangkapnya. Hal inilah yang digunakan oleh Belanda untuk menghabisi Batur. Belanda memanfaatkan rasa sayang panglima terhadap sanak kerabatnya. Pemerintah Belanda menawan satu daerah yang memiliki kerabatan dengan Batur dan mengirimkan surat kepadanya agar segera menyerahkan diri. Ancaman ini membuat Batur iba dan memutuskan menyerahkan diri pada tahun 1905. Dengan begitu, Panglima Batur akhirnya menyerahkan diri dan akhirnya ditangkap lalu dibawa ke Banjarmasin untuk diadili. Pengadilan Belanda akhirnya memutuskan untuk memberikan hukuman mati di tiang gantungan kepada Panglima Batur atas segala perlawanannya. Sang panglima naik ke tiang gantungan pada tanggal 30 Mei 1906 dan akhirnya Panglima Batur meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, Panglima Batur membaca dua kalimat syahadat ketika saat mau dieksekusi. Terima kasih.